Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kebaktian kita pada malam hari ini, sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dengan 2. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, epistel yang sampai kepada kita pada malam hari ini tertulis dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Marilah kita membaca secara responsori. Saya mulai dengan ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak
yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu bukan buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena ini. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagiku, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan kita sama-sama. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Amin. Demikian akhirnya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang dapat memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dari nomor 369A ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memelihara hati saudara dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita pada pertanyaan keluarga hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudaramu
atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, identitas adalah jati diri kita. Identitas sebagai orang Batak, identitas sebagai Kristen, dan barangkali ada lagi identitas-identitas yang melekat dalam diri kita. Identitas anak niraja, identitas buruh niraja, itu beberapa identitas yang melekat dengan kita. Itu harus kita pertahankan. Biasanya dari keluarga mendorong kita mempertahankan identitas itu. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Semelungun, dan banyak lagi, itu adalah anugerah. Dan bukan kita yang memilih itu, tetapi harus kita terima dengan ucapan syukur. Apalagi dalam hal ini, dalam nats yang kita dengarkan tadi, Simson, cerita yang sangat menarik. Ketika kita di sekolah minggu, cerita Simson sangat menarik perhatian kita karena menampilkan tokoh kuat, tokoh hebat, bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beberapa orang tentara hanya seorang diri. Banyak lagi kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Maka sebagai anak-anak kita tertarik menontonnya. Pada suatu saat dia harus dicongkel matanya, dianiaya. Tapi dia memohon kepada Tuhan kekuatan yang terakhir, merubuhkan gedung pengadilan Filistin yang menghukum dia. Nah, itu yang sebagian yang kita dengar tadi dalam nas ini. Dia lupa identitasnya adalah Nazir Allah. Nazir Allah adalah orang yang diutus, orang yang ditugaskan sebagai penyelamat Israel. Dia khusus. Itu yang disebut Nazir. Artinya dia harus dikendalikan orang yang menyuruh dia, bukan dikendalikan dirinya sendiri. Karena dia Nazir, semua yang dia lakukan harus seturut dengan siapa yang menyuruh. Tapi tantangannya sebagai Nazir Allah itu, utusan Allah itu harus ternodai, karena dia disebut tidak bisa mengendalikan matanya, tidak bisa mengendalikan hatinya. Apa yang menjadi syarat menjadi Nazir, dia langgar, yaitu menikah atau kawin mengawin dengan yang bukan suku Israel. Itu identitas masa itu, secara konteks itu identitas. Maka tadi ibunya melarang, karena itu mereka kan tidak bersunat, artinya itu tidak bangsa kita. Identitas kita adalah bangsa Allah. Bangsa Allah. Dan kamu adalah Nazir Allah. Nah, itu pesan firman Tuhan untuk kita. Jangan lagi mengikuti apa yang tidak baik dari hamba Allah ini, Nazir Allah ini, yaitu Simson. Sebenarnya banyak lagi hakim-hakim yang diangkat oleh Allah. Sama juga kasusnya. Ketika diperhadapkan dengan lingkungan, diperhadapkan dengan sekitar,
ada yang tergoda, ada yang dirayu, ada yang dikalahkan oleh kemewahan, ada yang dikalahkan oleh perempuan, jatuh. Mereka harus berhenti di tengah jalan. Ada juga benarnya dikatakan oleh sebagian orang bahwa kejatuhan pemimpin itu adalah karena rayuan atau godaan tahta, rayuan godaan harta, dan yang terakhir rayuan atau godaan wanita. Jadi 3 ta adalah yang harus kita hadapi kapanpun, apalagi laki-laki. Mungkin karena Simpson di sini laki-laki, yang harus kita hadapi setiap saat. Tahta itu adalah anugerah Allah, tapi itu juga bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Tahta itu, kekuasaan itu adalah sebenarnya alat untuk melayani, alat untuk melakukan kehendak Allah. Tapi bisa juga dipakai iblis untuk menghancurkan pengutusan kita sebagai hamba Allah. Setiap orang adalah nazir Allah. Ayah di rumah adalah nazir Allah. Untuk memimpin keluarga, untuk mengendalikan keluarga kepada kehendak Tuhan. Istri, ibu juga di rumah adalah nazir Allah, hamba Allah, yang harus dikendalikan oleh Allah, bukan dikendalikan oleh emosi kita, bukan dikendalikan oleh kehendak kita, bukan dikendalikan oleh nafsu serakah kita. Karena kita adalah hamba atau nazir Allah. Di tempat pekerjaan kita juga ingat, saudara, siapapun kita adalah nazir Allah. Yang harus tindakan kita harus seturut dengan yang mengutus kita kerja di situ. Karena doa kita awalnya kan seperti itu. Ya Bapa, berikanlah aku kesempatan bekerja di sini. Dan Tuhan mengutus. Itu artinya kita sama nazir Allah. Identitas kita sebagai Kristen itu harus tetap kita jaga. Walaupun di sekitar kita barangkali sama seperti Simpson ini. Siapa yang tidak tertarik melihat wanita cantik? Itu normal. Ya, itu normal. Kalau tidak tertarik lagi, barangkali itu sudah berbahaya juga. Tapi tertarik bukan dikendalikan, itu boleh. Kalau ada di sekitar kita yang cantik, yang ganteng, yang indah-indah, ya kita bersyukur kalau ada di sekitar kita seperti itu. Tapi ingat bahwa posisi kita di situ tetap adalah nazir atau hamba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak juga, sebagai anggota keluarga, ingat yang penting posisi kita adalah nazir atau hamba Allah. Ada wanita cantik dari bangsa Filistin itu, ambillah itu menjadi istri. Itu tidak boleh, tidak. Aku menyukainya. Yang muncul di sana adalah erotiknya, erosnya. Kata menyukai di sana bukan menyukai karena kasih Allah sesungguhnya, tetapi erotisnya. Yang anehnya, dia lakukan itu adalah menggarai-garai supaya orang Filistin marah. Apakah seperti itu pesan Allah kepada Simpson? Gara-garai mereka, provokasi mereka? Tidak. Cukup dengan kekuatan Allah, Simpson bisa mengalahkan Filistin tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan sebagai nazir Allah. Jadi jangan mengkambing hitamkan, jangan memanipulasi sesuatu dengan alasan kehendak Allah. Baru viral berita terakhir ini, ada seorang tokoh berani menganiaya saudaranya manusia, hanya katanya membela Allah, membela agamanya. Mana ada seperti itu? Mana ada agama yang mengajarkan kekerasan untuk membela agama, untuk membela Tuhan? Biarlah dia seperti itu.
Tapi kita sebagai nazir Allah tidak boleh mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan yang tidak baik, melakukan kekerasan, apalagi menganiaya saudara manusia. Itu. Jadi Simpson mau memakai cara-cara itu hanya untuk memuaskan hasratnya. Dia bersembunyi hanya untuk menggerak-gerai, hanya untuk memprovokasi. Padahal kalau kita baca kitab ini seluruhnya, tidak ada pesan Allah seperti itu. Tapi dia memakai itu hanya untuk memuaskan nafsu serakahnya. Apa yang terjadi? Ya, cerita Simpson, cerita yang memilukan, karena dia memang menerima ganjaran dari perbuatannya, menerima hukuman dari perbuatannya. Dia harus mengalami penderitaan pahit. Tapi di akhir penderitaannya, Allah masih mengampuni dia, mendengarkan doanya ketika dia masih mau memohon kekuatan dari Tuhan untuk yang terakhir kalinya. Itu pesan daripada nas ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ingat, identitas itu jangan berubah. Jangan berubah. Tetap pegang, karena itu adalah berkat Tuhan. Identitas kita sekarang luar biasa. Apa itu? Bukan lagi anak Simbolon, bukan lagi anak ini, tapi identitas kita adalah anak Allah. Amin. Mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah nazir Allah, hamba Allah, anak Allah. Itulah identitas kami. Sebagai nazir Allah, utusan Allah, ketika kami sudah menerima keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan mengamanahkan kepada setiap orang yang percaya supaya pergi sebagai nazir untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Siapapun, dimanapun kami, kiranya kami boleh setia dengan panggilan kami sebagai hamba Allah. Biarlah kami di rumah sebagai kaum bapak, suami, sadar bahwa kami adalah nazir Allah, hamba Allah, yang harus memikirkan, yang harus melaksanakan apapun sesuai dengan yang mengutus kami sebagai bapak atau sebagai suami. Dan juga sebagai ibu, sebagai istri. Biarlah tetap kami setia dan taat hanya karena panggilan-Mu. Menjadikan setiap perempuan sekarang yang sudah menjadi istri atau menjadi ibu, supaya kami tetap di dalam sukacita mengerjakan tugas-tugas kami di rumah, di tengah keluarga. Karena perempuan adalah nazir atau hamba Allah. Kami bersyukur Tuhan menerima doa-doa kami ketika kami mau mengawali pekerjaan, bahkan mencari pekerjaan. Tuhan memberikannya. Sejak itu kami adalah nazir Allah dalam tempat pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami sebagai nazir Allah yang tetap setia dan taat di tempat pekerjaan kami. Sekalipun di sekeliling kami bergelimang keindahan, bergelimang sesuatu yang bisa menggoda kami, merayu kami untuk meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan memberi kami, menolong kami, memberikan iman yang kuat, yang teguh untuk semakin taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami, supaya diberikan kekuatan, hikmat untuk terus berjuang dan keluar dari masa-masa COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami dan jajarannya apapun itu, supaya mereka tetap penuh hikmat dan kekuatan untuk melayani segenap masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah hingga hari ini. Berikanlah mereka kekuatan, berikan juga pada mereka kesembuhan. Jemaat-Mu yang lagi berjuang untuk belajar, berjuang untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan yang terbaik kepada seluruh jemaat.
Berkati pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan yang seturut dengan kehendak Allah, biarlah kiranya itu boleh berbuah baik, berbuah banyak, supaya kami boleh bersukacita untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara pada malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.